Cerita Sofyan, hampir gagal jadi programmer karena loncat-loncat belajar. Sofyan adalah seorang pemuda bersemangat yang baru saja lulus SMA. Ia sering mendengar cerita sukses tentang programmer yang bisa bekerja dari mana saja dengan gaji besar. Kayaknya keren jadi programmer ya. Pikirnya, tanpa basa-basi ia membeli laptop baru, mencari tutorial di YouTube, dan memutuskan untuk belajar coding. Hari pertama belajar, Sofyan menemukan tutorial tentang framework keren bernama React. Kalau langsung pakai React, gua bakal lebih cepat jadi ahli. Gumamnya, ia melewatkan video tentang HTML, CSS, dan JavaScript dasar karena menurutnya itu kuno dan buang waktu. Namun, saat mencoba tutorial pertama, Sofyan mulai bingung. Kenapa gua harus import segala macam? Apa itu state? Kenapa harus pakai komponen? Tanyanya sendiri. Sofyan akhirnya berhasil mengikuti langkah-langkah tutorial, tapi tidak benar-benar paham apa yang ia lakukan. Setelah mencoba React, Sofyan mendengar bahwa backend juga penting. Ia mulai belajar Node.js. Wow, gue bisa bikin server sendiri. Katanya sambil tersenyum puas. Tapi saat mencoba menghubungkan servernya ke aplikasi React, masalah mulai muncul. Error di terminal membanjiri layar. Sofyan panik. Apa ini maksudnya? Type error undefined. Bukannya ini harusnya jalan? Ia mencari solusi di Google, tapi kebanyakan artikel menggunakan istilah yang belum ia pahami, seperti asynchronous, middleware, dan CORS. Dalam sebulan, Sofyan mencoba banyak hal. React, Node.js, MongoDB, bahkan Docker. Namun, setiap kali ada masalah, ia hanya bisa menyalin kode tanpa memahami apa yang terjadi. Proyek kecilnya penuh dengan error yang ia tidak tahu cara memperbaikinya. Kenapa gua nggak bisa kayak orang-orang di tutorial? Pikirnya frustrasi. Ia merasa semakin jauh dari impiannya. Satu malam, Sofyan duduk di depan laptop dengan kepala tertunduk. Ia merasa lelah. Mungkin coding bukan buat gue. Katanya pelan. Ia bahkan berpikir untuk menjual laptopnya. Namun, sebelum benar-benar menyerah, ia mengingat nasihat seorang teman. Belajar coding itu kayak membangun rumah. Kalau fondasinya nggak kuat, rumahnya bakal roboh. Mulai dari dasar dulu, pelan-pelan aja. Esok harinya, Sofyan memutuskan untuk memulai dari dasar. Ia belajar HTML sederhana, seperti membuat paragraf dan tabel. Setelah itu, ia melanjutkan ke CSS, belajar cara mengatur warna dan posisi elemen. Butuh waktu beberapa minggu, tapi Sofyan mulai merasa paham. Ia bahkan bisa membuat halaman website sederhana tanpa melihat contoh. Setelah itu, ia belajar JavaScript dasar, memahami variabel, fungsi, dan logika sederhana. Ketika akhirnya kembali ke React, ia merasa jauh lebih siap. Istilah seperti state dan props kini terasa masuk akal. Ia bahkan bisa menyelesaikan tutorial yang dulu membuatnya pusing tanpa masalah berarti. Sekarang, Sofyan tidak lagi terburu-buru. Ia belajar coding dengan sabar, memahami setiap langkahnya. Ia sadar bahwa menjadi programmer bukan soal cepat-cepat jago, tapi soal membangun pondasi yang kokoh. Meski jalannya panjang, Sofyan tahu ia berada di jalur yang benar. Coding itu kayak naik tangga. Kalau pengen loncat-loncat, yang ada malah jatuh. Tapi kalau sabar naik satu persatu, gue pasti sampai di puncak. Akhirnya, Sofyan menyadari bahwa perjalanan menjadi programmer adalah proses panjang yang membutuhkan kesabaran dan dedikasi. Kini, ia lebih menikmati setiap langkah belajarnya, dari hal-hal sederhana hingga yang kompleks. Dengan pondasi yang kuat, ia merasa lebih percaya diri untuk menghadapi tantangan coding di masa depan. Sofyan belajar satu hal penting. Menjadi programmer bukan soal seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa kokoh langkahmu membangun dasar-dasarnya. Kisah Sofyan ini mungkin relate dengan kamu yang sedang belajar coding atau memulai sesuatu yang baru. Kalau kamu merasa cerita ini menginspirasi atau ada pengalaman serupa, jangan lupa like video ini. Share juga di kolom komentar pengalamanmu atau tips belajarmu biar kita bisa belajar bareng. Dan pastinya, subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar teknologi, coding, dan motivasi belajar. Yuk,
jadi bagian dari komunitas ini dan terus berkembang bersama.